Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandanisha Kamilia dari kelas R5G. Saya akan membedah buku tentang Humas Pendidikan yang disusun oleh Nurtanio Agus P. MPD dan Rahmania Utari MPD. Humas Pendidikan adalah aplikasi humas dalam bidang pendidikan, khususnya yaitu upaya lembaga dalam mengelola hubungannya dengan masyarakat agar tujuan-tujuan lembaga tercapai. Humas pendidikan dapat juga dimaknai dengan aktivitas yang diwujudkan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan publik melalui usaha memperkenalkan lembaga pendidikan beserta seluruh kegiatannya kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh simpati dan pengertian mereka. Fungsi pokok humas pendidikan adalah mengatur informasi internal dan eksternal dengan memberikan penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan, program, serta tindakan-tindakan lembaga atau organisasi, agar dapat diketahui dan dipahami sehingga memperoleh public support dan public acceptance. Memang secara ideal humas itu dapat bertindak sebagai juru bicara dalam organisasinya, di samping juga sebagai koordinator dari semua informasi dengan semua masyarakat untuk bisa melaksanakan tugas secara sempurna. Adalah hal yang wajar apabila humas ditempatkan dalam kedudukan sebagai bagian dari mekanisme pengambil keputusan. Dan karena itu juga harus dekat dengan penjabat pengambil keputusan. Fungsi humas dalam pendidikan setidaknya mencukupi 7 poin, yaitu 1. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk dapat menetapkan bagaimana kedepannya masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolah, baik finansial, material, ataupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, mengikutsertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Yang ketujuh, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Dengan demikian, fungsi humas pada pendidikan erat sekali kaitannya dengan peran pendidikan pada masyarakat atau yang biasa disebut juga dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah atau lembaga pendidikan merupakan bagian yang integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Setidaknya terdapat 4 unsur yang menjadi dasar humas pendidikan, yaitu yang pertama, humas adalah filsafat manajemen yang bersifat sosial. Yang kedua, humas adalah bagian filsafat pengambilan keputusan. Yang ketiga, humas adalah tindakan akibat pengambilan keputusan. Yang keempat, humas adalah komunikasi dua arah yang menunjang kebijakan dan upaya mendorong publik agar memiliki pengertian, memberikan dukungan, dan bertikad baik. Eksekusi program merupakan aktivitas setelah adanya penyusunan program dalam pelaksanaan program humas yang dilihat dengan proses penerimaan oleh publik. Menurut Kaisel tahun 2005, menjalankan bahwa dalam praktek humas
Lembaga perlu memprioritaskan pemeliharaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui strategi komunikasi yang terbuka, jujur, fair, konsisten, dan tidak mengasingkan diri. Dalam ilmu komunikasi, dikenal 3 unsur, yaitu membentuk sejauh mana komunikator mampu mempengaruhi lawan bicara. Unsur-unsur tersebut adalah etos, pathos, logos, dengan penjelasan masing-masing. 1. Etos menggambarkan sejauh mana komunikator dapat dihandalkan atau dipercaya. Yang kedua itu pathos, adalah unsur emosi yang ada di dalam diri komunikator. Yang ketiga, logos, menunjukkan sejauh mana logika pembicara dapat dipahami oleh lawan bicara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.